Sebelum kita merancang atau membuat modul ajar, yang perlu diperhatikan adalah komponen dari modul ajar itu sendiri, Bapak Ibu. Untuk itu, mari kita sama-sama simak perbedaan RPP dan modul ajar dari segi komponennya. Untuk RPP Kurikulum 2013, sesuai dengan amanat Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, komponen RPP Kurikulum 2013 sebagai berikut. Ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran atau tema maupun subtema, ada kelas atau semesternya juga, kemudian ada materi pokok, alokasi waktu, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Nah, sahabat guru, ini adalah salinan lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Di sini, dengan jelas, Bapak Ibu, sahabat guru semua dapat melihat komponen RPP, ya, komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk komponen modul ajar kurikulum merdeka, di sini sahabat guru dapat melihat bahwasanya komponen modul ajar terdiri atas informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Pada bagian informasi umum terdapat identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, serta model pembelajaran yang digunakan. Pada bagian komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, serta refleksi peserta didik dan guru. Pada bagian lampiran, ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Sahabat guru, dalam kesempatan video kali ini kita akan mencoba merancang modul ajar. Namun sebelumnya, sebelum kita membuat modul ajar, tentu harus kita buat dulu alur tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran? Pada video saya yang lalu sudah diberikan penjelasan terkait dengan bagaimana membuat alur tujuan pembelajaran dari CP menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran, kemudian membuat modul ajar. Silahkan sahabat guru menyimak kembali di video sebelumnya, yang dalam kali ini saya berikan di link videonya di deskripsi. Silahkan dicek kembali, selamat menonton. Selanjutnya kita akan membuat modul ajar dari ATP yang sudah disusun. Di sini kita akan membuat modul ajar dari tujuan pembelajaran yang pertama, yang ini. Ya. Oke, dari tujuan pembelajaran ini, peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh manusia. Dari tujuan pembelajaran ini akan kita buat modul ajarnya. Sahabat guru, di sini saya tampilkan modul ajar yang sudah saya buat. Pada informasi umum terdapat identitas modul. Nah, komponen pertama yang harus ada dalam modul ajar yaitu identitas modul. Identitas modul ajar ini terdiri dari nama penyusun modul, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, dan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini, alokasi waktu pembelajaran disesuaikan dengan jumlah jam pembelajaran di unit kerja masing-masing. Nah, sahabat guru, identitas modul ini memberitahu kepemilikan serta tujuan modul ini untuk apa, gitu. Nah, itu identitas modul. Komponen selanjutnya adalah kompetensi awal. Dalam modul ajar juga terdapat informasi kompetensi awal yang dimiliki siswa. Di sini bisa dilihat, ya. Ini, ya. Kompetensi ini berupa pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki siswa sebelum siswa melaksanakan kegiatan pembelajaran, sahabat guru. Nah, di sini saya menuliskan kompetensi awal yang harus dimiliki siswa. Pertama, peserta didik sudah mengenal kata.
Kedua, peserta didik sudah dapat menuliskan 1-2 kata. Kenapa hal ini saya tuliskan seperti ini? Karena dalam kegiatan yang saya rancang nanti, siswa bisa menunjukkan kata-kata yang berkaitan dengan bagian-bagian tubuh manusia. Kemudian siswa juga bisa menuliskan nama anggota tubuh. Artinya, kompetensi ini mengenal kata dan menulis 1-2 kata harus terpenuhi. Karena kegiatan dalam modul ini juga ada mengenal kata-kata yang berkaitan dengan tubuh manusia, kemudian juga menuliskan kata yang berkaitan dengan anggota tubuh. Nah, itu kompetensi awal. Lalu, bagaimana mengetahui kompetensi awal siswa ini? Nah, sahabat guru, untuk mengetahui kompetensi awal siswa, guru bisa melakukan asesmen diagnostik atau asesmen yang dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya asesmen diagnostik yaitu untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan membagikan kelompok belajar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Nah, hal tersebut membantu guru dalam mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, sahabat guru, tujuan mengetahui kompetensi awal ini juga untuk mengukur hasil dari rancangan modul ajar. Apakah ada kemajuan dalam belajar siswa atau tidak ada perubahan dari kompetensi awal tersebut. Itu. Nah, komponen selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Salah satu capaian pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini menjadi tujuan akhir dari kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pembentukan karakter melalui konten maupun kegiatan pembelajaran proyek. Nah, profil pelajar Pancasila yang saya buat, saya berharap setelah melakukan kegiatan ini, siswa mampu mandiri, bernalar kritis, maupun kreatif. Ingat, tidak semua profil pelajar Pancasila harus tertulis dalam modul ajar. Sahabat guru, komponen dalam modul ajar selanjutnya yaitu sarana dan prasarana berupa alat ataupun materi sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan sumber bahan ajar yang dibutuhkan siswa. Nah, di sini, sahabat guru, saya membuat sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa terdiri dari gambar, karton, kartu gambar, alat tulis, dan alat tulis warna. Nah, contoh sarana dan prasarana lainnya, misalnya yang dapat sahabat guru buat adalah pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Misalkan proyektor, ya, video, atau multimedia interaktif, atau media audiovisual lainnya. Nah, sahabat guru, komponen berikutnya adalah target peserta didik. Dalam modul ajar yang kita buat, ada beberapa kelompok target peserta didik. Pertama, secara umum peserta didik tidak mempunyai kesulitan dalam memahami materi yang akan diajarkan. Kedua, peserta didik ada yang mengalami kesulitan belajar dikarenakan mempunyai keterbatasan terhadap gaya belajar anak. Sulit konsentrasi, sulit memahami materi baru, serta tidak percaya diri. Dan komponen ketiga adalah peserta didik memiliki kemampuan pencapaian yang tinggi dan dapat memahami materi dengan cepat hingga mempunyai keterampilan dalam memimpin. Nah, kalau dilihat di sini, ya, target peserta didik yang saya buat ada 2. Pertama, peserta didik reguler dengan tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian yang kedua, peserta didik dengan pencapaian tinggi, yaitu mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, itu. Selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik di sini adalah jumlah keseluruhan, baik minimum maupun maksimum, ya, peserta didik yang diajarkan dengan menggunakan modul ini. Di sini saya membuat minimum 15 peserta didik dan maksimumnya adalah 25 peserta didik. Komponen selanjutnya adalah model pembelajaran. Ya, sahabat guru, model pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang saya buat di sini
menggambarkan sistem pelaksanaan pembelajaran yang akan saya ajarkan. Nah, di sini model pembelajarannya berupa pembelajaran tatap muka atau PTM. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem-based learning, dan pendekatan yang saya gunakan pendekatan saintifik. Sahabat guru, perlu diketahui bahwa adapun bentuk model pembelajaran yaitu berupa pembelajaran tatap muka atau PTM, pembelajaran secara online, serta kombinasi atau blended learning, ya. Nah, model ini disesuaikan lagi dengan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi, apakah PTM, online, atau kombinasi keduanya antara PTN dan online, ya, yang sering disebut dengan blended learning. Selanjutnya kita masuk kepada komponen inti. Komponen inti ini yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Sahabat guru, sebelum kita membahas tujuan pembelajaran yang sudah saya buat di sini, ya. Nah, beberapa hal terkait tujuan pembelajaran yang perlu dipahami. Pertama, tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman ini yang telah dibuat di sini. Nah, kedua, tujuan pembelajaran akan menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Nah, sahabat guru, kalau kita lihat di sini, ya, dari tujuan pembelajaran yang saya buat, pertama, dengan mengamati kartu gambar anggota tubuh, peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh dengan benar. Maka di sini dapat dilihat kegiatan belajarnya adalah mereka mengamati kartu gambar terkait dengan anggota tubuh. Kemudian kompetensi yang harus dicapai yaitu peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh dengan benar. Nah, kalau dulu di video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat tujuan pembelajaran dengan menggunakan formula ABCD, Audience, Behavior, Condition, dan Degree. Kemudian tujuan pembelajaran kedua di sini bisa dilihat dengan mengamati gambar, peserta didik dapat menunjukkan anggota tubuh dengan benar. Sesuai dengan sarana dan prasarana tadi, Bapak Ibu, ada kartu gambar, ada gambar saja, ya, itu. Hal ini bisa dilihat nanti di lembar kerja siswa. Nah, kemudian komponen inti yang kedua adalah pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna di sini adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terkait dengan tujuan pembelajaran ini, manfaat apa yang akan diperoleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ini? Pertama, ya, pemahaman yang akan dikuasai oleh peserta didik pertama adalah anggota tubuh itu merupakan seluruh bagian dari tubuh yang tampak secara langsung. Kedua, contoh anggota tubuh yaitu kepala, badan, mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Jadi, sahabat guru, ini adalah pemahaman bermakna yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan modul pembelajaran ini. Komponen inti selanjutnya adalah pertanyaan pemantik, ya Bapak Ibu ya, sahabat guru semua. Nah, pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Jadi pertanyaan pemantik ini dibuat untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik ini juga memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi, pertanyaan pemantik ini harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kalau tadi tujuan pembelajaran yang sudah saya buat adalah peserta didik dapat menyebutkan anggota tubuh, kemudian peserta didik dapat menunjukkan anggota tubuh, maka pertanyaan pemantik yang saya buat bisa dilihat ini. Yang pertama, coba cermati apa saja yang menjadi bagian tubuhmu. Kemudian pertanyaan pemantik kedua, apakah ada persamaan atau perbedaan antara bagian tubuhmu? Ya, ini adalah pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran.
Selanjutnya, ada kegiatan pembelajaran. Nah, sahabat guru, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya dalam kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kegiatan pembelajaran di sini mencakup urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah konkret ya, yang disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah-langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Kemudian, sahabat guru yang perlu dipahami juga bahwasanya langkah kegiatan pembelajaran itu ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan dalam 3 tahapan yang saya sebutkan tadi, pendahuluan, inti, dan penutup yang berbasis dengan metode pembelajaran aktif. Nah, untuk kegiatan pembelajaran yang saya buat di sini, sahabat guru, nanti bisa dilihat secara keseluruhan melalui link yang saya sediakan di deskripsi video kali ini. Di sini, sahabat guru juga bisa melihat langkah-langkah model problem listening yang saya gunakan dalam membuat modul ajar ini. Ya, ada juga catatan yang perlu dipahami guru ketika nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Kemudian ada juga tips pembelajaran terkait dengan bagaimana mengelaborasi tanggapan peserta didik. Di sini ada petunjuk yang saya sudah sertakan. Jadi sahabat guru, mudah-mudahan bisa memahami modul ajar ini nanti terkait dengan pembelajaran IPAS di kelas 1. Sahabat guru, komponen selanjutnya adalah asesmen atau rencana asesmen yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Nah, asesmen dapat berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Namun, perlu diingat bahwasanya kedua jenis asesmen ini tidak harus selalu digunakan dalam modul ajar, melainkan dapat disesuaikan tergantung pada cakupan tujuan pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. Nah, sahabat guru, dalam merencanakan asesmen, guru juga perlu memahami salah satu prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Apa itu? Ya, prinsipnya adalah mendorong penggunaan berbagai bentuk asesmen, bukan hanya tertulis, ya, bukan hanya asesmen dalam bentuk tertulis, ya, gitu. Hal ini dilakukan agar pembelajaran bisa lebih terfokus pada kegiatan yang bermakna, serta informasi atau umpan balik dari asesmen tersebut tentang kemampuan siswa atau kemampuan peserta didik juga menjadi lebih kaya, lebih bermanfaat dalam proses perancangan pembelajaran berikutnya. Sahabat guru, hal yang terpenting, asesmen itu digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Nah, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditentukan. Nah, ingat sekali lagi, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Seperti di asesmen formatif yang saya buat ini, sahabat guru, ya. Di sini saya membuat kriteria pencapaiannya, ya. Asesmen yang digunakan berupa rubrik pengenalan anggota tubuh, kemudian ada rubrik penilaian menunjukkan anggota tubuh. Jika kita simak sama-sama, rubrik ini digunakan untuk menilai, ya, kemampuan siswa dalam mengenal anggota tubuh maupun menunjukkan anggota tubuh yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, komponen pengayaan dan remedial. Sahabat guru, pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Sementara kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Nah, saat merancang kegiatan pengayaan, ya perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar kerja atau lembar kegiatan yang berbeda dengan kelas sebelumnya. Nah, di sini, di modul ajar yang saya buat, sahabat guru semua, di sini dapat dilihat bahwasanya kegiatan pengayaan yang saya rancang, guru memberikan kartu gambar dengan nama yang bukan nama sebenarnya. Peserta didik diminta menemukan atau menentukan salah atau benar gambar dengan nama yang tertera. Nah, kegiatan remedialnya
yang saya rancang di sini, ya, kegiatan remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai capaian pembelajaran. Namun, kegiatan yang diberikan kepada peserta didik yang remedial ini berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Selanjutnya, kita masuk pada bagian lampiran. Sahabat guru, pada bagian lampiran terdapat lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, serta daftar pustaka. Yang pertama kita lihat lembar kerja peserta didik di sini. Nah, lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dulu kita kenal dengan LKS, ini ditujukan untuk peserta didik, jadi bukan guru Bapak Ibu ya, dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan ya untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler ya, itu. Nah, bisa dilihat lembar kerja peserta didik yang saya buat. Ini LK pertama. Di sini siswa diminta untuk menuliskan anggota tubuh yang ada pada gambar ke dalam tabel. Kemudian LK2 atau lembar kerja 2, di sini siswa diminta untuk menuliskan nama bagian anggota tubuh sesuai dengan gambar. Ini bisa jadikan kartu gambar nanti Bapak Ibu. Selanjutnya LK3, di sini siswa atau peserta didik diminta untuk memasangkan nama bagian tubuh dengan menarik gambar yang tersedia. Berikutnya, bahan bacaan guru dan peserta didik. Sahabat guru, untuk bahan bacaan guru dan peserta didik dapat menuliskan berbagai macam sumber bacaan untuk memperdalam pemahaman materi. Nah, silakan pada bagian ini, sahabat guru, menuliskan semua bahan bacaan yang dijadikan sebagai sumber bacaan. Nah, berikutnya glosarium. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal ya, yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, sahabat guru, glosarium ini diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi kalau di sini hanya satu, saya tuliskan, silakan sahabat guru menuliskan berbagai macam istilah yang berkaitan dengan materi atau pembahasan yang diajarkan. Nah, terakhir adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, apakah itu buku, ya, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, ya, situs internet, dan segala macamnya. Silakan ini dituliskan keseluruhan. Demikianlah penjelasan terkait bagaimana membuat modul ajar kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, sahabat guru. Jangan lupa untuk subscribe akun ini untuk mendapatkan informasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.